Pengkhianatan di Buckingham. Bagaimana skandal internal mengguncang monarki Inggris. Selama beberapa dekade, monarki Inggris telah melewati badai skandal dan kontroversi. Namun, beberapa pengkhianatan terjadi lebih dekat dengan mahkota daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Ini adalah kisah tentang rahasia, kesetiaan yang hancur, dan keretakan hubungan yang tampaknya tak terpecahkan. Sebuah kisah yang dibintangi oleh Permaisuri Camilla dan Raja Charles III. Badai dimulai. Istana Buckingham sangat sunyi sore itu. Lampu-lampu hangat di kantor pribadi memancarkan cahaya keemasan pada rak-rak yang penuh dengan buku-buku antik dan furnitur kayu yang dipoles. Seharusnya semuanya tenang, tetapi ruangan itu berubah menjadi pusat kekacauan yang akan segera meletus. Charles III duduk di belakang meja kayu kenarinya. Kacamatanya bertengger rendah di hidungnya saat ia meninjau dokumen-dokumen rutin. Pikirannya melayang, terbebani oleh tugas dan sejarah keluarga yang terus-menerus. Tiba-tiba, pintu terbuka lebar. Putri Anne masuk dengan langkah mantap, wajahnya tegang dan penuh urgensi. Tanpa sepatah kata pun, ia meletakkan setumpuk dokumen tebal di atas meja. Suara itu bergema lebih keras dari yang diperkirakan di ruangan yang sunyi itu. "Tolong bacalah," katanya. Suaranya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena kesetiaan yang tak tergoyahkan kepada saudara laki-lakinya. Charles mendongak bingung, lalu menundukkan pandangannya ke kertas-kertas itu. Saat ia membolak-balik halaman, tangannya mulai gemetar. Email yang tercetak mengungkapkan diskusi rahasia tentang kesepakatan real estate dan resor mewah. Laporan bank melacak jutaan dolar melalui rekening luar negeri di Kepulauan Cayman. Nama-nama itu diulang. Perusahaan yang tidak terkait dengan kerajaan, tetapi dengan anggota keluarga Camilla. Dengan setiap halaman, gambaran menjadi semakin gelap. Awalnya, Charles menolak untuk mempercayainya. Pasti ada kesalahan, ini tidak mungkin benar. Tetapi, ketidakpercayaan dengan cepat berubah menjadi keterkejutan, lalu menjadi kemarahan. Wajahnya pucat pasi, dan dadanya sesak seolah-olah kantor itu sendiri sedang menyempit di sekelilingnya. "Camilla," bisiknya, suaranya bergetar. "Bagaimana ini bisa terjadi?" Ia membanting tinjunya di atas meja, mengguncang kertas dan benda-benda di atasnya. Ia menangis dalam diam. Wanita yang telah ia bela selama beberapa dekade, yang telah berdiri di sisinya melalui kritik publik dan penderitaan pribadi, telah mengkhianatinya, dan bersamanya warisan mahkota itu sendiri. Malam itu, Charles memanggilnya ke Clarence House. Pertemuan itu singkat tetapi tegang. Ia memegang dokumen-dokumen itu di antara mereka seperti pisau. "Katakan padaku yang sebenarnya, semuanya," tuntutnya. Camilla menyangkal semuanya. Bersikeras itu adalah kesalahpahaman dan mengulurkan tangannya memohon. Tetapi buktinya tak terbantahkan. Setiap alasan runtuh, setiap penyangkalan hancur berantakan. Investigasi dan pengadilan kerajaan. Tidak boleh ada penundaan. Charles memerintahkan pengadilan darurat di jantung istana. Di bawah lampu gantung yang berkilauan seperti bintang-bintang dingin yang mengawasi, keluarga kerajaan berkumpul. Anne berdiri tegak. William, tenang dan teguh, mengawasi dengan tatapan tajam. Camilla masuk terakhir, pucat dan gemetar. Charles berdiri. Suaranya yang tegas mengandung beban kesedihan dan kemarahan. "Apa yang tersembunyi telah terungkap. Ini adalah pengkhianatan. Terhadap keluarga, terhadap kepercayaan, dan terhadap mahkota." Camilla menangis tersedu-sedu. Ia mengaku takut, membutuhkan keamanan untuk keluarganya, dan keputusan yang katanya dibuat karena cinta, bukan keserakahan. Anne menjawab dengan tajam, "Beberapa tindakan tidak dapat dibatalkan." William menambahkan, "Kehormatan nenek kita dan lembaga ini tidak dapat dikompromikan." Persidangan berlangsung cepat dan menentukan. Camilla akan dicopot dari semua tugas kerajaan dan pengaruh apapun di dalam keluarga. Ia akan mempertahankan gelarnya, tetapi tidak lebih dari itu. Ia akan diasingkan di Highgrove, jauh dari pusat kehidupan kerajaan. Isak tangisnya memenuhi ruangan saat ia dibawa pergi. Kisah cinta yang telah berlangsung selama beberapa dekade, skandal publik,
dan penobatan berakhir dengan kepahitan. Yang tersisa adalah kenyataan pahit, kepercayaan yang hancur, dan mahkota yang selamanya ternoda oleh pengkhianatan. Penemuan yang mengubah segalanya. Pusat pengkhianatan terletak di apa yang disebut ruang belajar emas di Istana Buckingham. Di sana, di tengah sinar matahari dan artefak bersejarah, Charles menemukan rencana redistribusi perhiasan dan tanah bersejarah, dokumen yang disetujui sepenuhnya oleh Camilla tanpa konsultasi atau otorisasi kerajaan. Di antaranya adalah mahkota Saint Edward dan kalung mutiara Delhi Durbar. Benda-benda yang syarat dengan sejarah dan makna emosional bagi keluarga. Bukti menunjukkan niat untuk mengubah aset-aset ini menjadi perkebunan pribadi untuk keluarganya, mengalihkan sumber daya yang seharusnya menjadi warisan monarki. Rahasia Clarence House. Di Clarence House, Camilla berdiskusi dengan saudara perempuannya, Annabel Elliot, tentang rencana penjualan perhiasan dan tanah dengan menyarankan agar hasilnya digunakan untuk membangun resor mewah dan proyek pribadi bagi keluarganya. Percakapan tersebut yang tampaknya mulia dalam pembenarannya atas dasar modernisasi dan kemajuan mengungkapkan agenda tersembunyi, kemerdekaan dan kekayaan pribadi dengan mengorbankan integritas kerajaan. Seorang pembantu rumah tangga, Mary, mendengar semuanya dan memberitahu Putri Anne. Sesuai dengan ingatan ibunya, ia tidak ragu untuk bertindak. Ia segera pergi ke Clarence House menghadapi Camilla dan memerintahkan penyelidikan menyeluruh. Setiap rekening, setiap transfer, setiap transaksi keuangan ditelusuri untuk menunjukkan besarnya pengkhianatan tersebut. Harga pengkhianatan. Highgrove, yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, menjadi sangkar emas Camilla. Berita utama mengutuknya, keluarganya menderita akibat dari penyebaran aset dan proyek-proyeknya runtuh. Secara nama, ia adalah ratu. Dalam praktiknya, ia menjadi sosok yang terisolasi dan kehilangan kredibilitas. Sementara itu, Charles menemukan kebangkitan dalam rasa tanggung jawabnya. Ia memperluas inisiatif amal, melindungi warisan Ratu Elizabeth II, dan memperkuat ikatan keluarga dengan Anne dan William yang tetap menjadi pilar kesinambungan. Monarki yang diuji oleh keserakahan dan pengkhianatan muncul lebih kuat, mengingatkan semua orang bahwa kekuatan sejati terletak pada kesetiaan, ketahanan, dan tanggung jawab di luar nafsu pribadi. Tempat perlindungan rahasia Camilla. Di tengah hiruk-pikuk London dengan jalanan yang macet karena lalu lintas dan orang-orang yang terburu-buru tanpa mendongak, Clarence House berdiri diam dan waspada. Dinding abu-abunya telah menyaksikan sejarah selama beberapa dekade, sementara tamannya mekar dengan tenang di balik gerbang tinggi, jauh dari jangkauan mata yang mengintip. Bagi Camilla, tempat itu adalah tempat perlindungan yang aman, tempat istirahat setelah hari-hari yang dipenuhi senyum yang dipaksakan, kata-kata yang terukur, dan keheningan yang berat di dalam istana. Sore itu, ia tiba tidak hanya dengan tas tangannya. Kelelahan tampak jelas di wajahnya, tetapi di baliknya terpancar tekad yang teguh, hampir keras kepala. Tekanan protokol, penilaian yang tak terucapkan, dan kisah-kisah kuno yang tak kunjung hilang telah mendorongnya ke momen yang menentukan. Ia mengirim pesan kepada saudara perempuannya, Annabel Elliot, meminta kehadirannya segera. Annabel tiba tepat waktu. Di usia 70-an, ia bergerak dengan percaya diri yang tenang. Rambut peraknya yang tertata sempurna dan tatapan tajamnya menunjukkan pengalaman. Sebagai seorang desainer interior terkenal, ia telah mengubah kediaman kerajaan yang sederhana menjadi tempat perlindungan yang hangat dan elegan, di mana orang lain melihat dinding tua. Annabel melihat kemungkinan. Mereka bertemu di ruang duduk kecil, terpisah dari bagian rumah lainnya. Suasananya intim, hampir rahasia. Sebuah ketel yang mengepul mengeluarkan aroma Earl Grey yang menenangkan, sementara perapian bergemuruh lembut. Bertahun-tahun yang lalu, tempat ini pernah menjadi tempat tawa dan percakapan berbisik antara Camilla dan Charles. Momen-momen yang dicuri dari dunia yang belum sepenuhnya menerima mereka. Annabel, Camilla memulai dengan lembut sambil mencondongkan tubuh. Sudah waktunya untuk membicarakan rencana kerajaan.
Nada suaranya lembut, tetapi di baliknya terdapat ketajaman. Apa yang Camilla gambarkan kepada orang luar mungkin terdengar masuk akal, bahkan mulia. Restrukturisasi, perubahan, menggunakan harta kerajaan untuk kepentingan umum. Ia menyebutkan hal-hal yang dekat dengan hati Charles, melindungi alam, memulihkan lahan, mendukung organisasi modern yang berwawasan ke depan. Namun di balik dinding tertutup itu perlahan muncul cerita lain. Camilla berbicara tentang perhiasan yang hanya berkilauan pada acara-acara khusus. Terkunci hampir sepanjang waktu. Tentang hamparan tanah yang luas, perbukitan, dan perkebunan kuno yang telah menjadi milik kerajaan selama beberapa generasi. Tentang porselen halus, ornamen tak ternilai, dan peninggalan yang dipelihara dengan cermat. Bagaimana jika kita mengubah semua ini menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat? Gumamnya. Satu persatu, ia menjabarkan idenya. Menjual perhiasan, melelang sebagian tanah, melepaskan benda-benda yang berdebu. Uang itu, usulnya, tidak akan hilang. Uang itu akan dikumpulkan, dilindungi, dan secara diam-diam dialihkan ke masa depan yang dibangun untuk keluarganya, kekayaan tersembunyi, kerajaan pribadi. Annabel mendengarkan dengan saksama. Ekspresinya perlahan berubah. Saat Camilla selesai berbicara, matanya berbinar penuh antusiasme. Ia membayangkan hunian mewah di ladang hijau Wiltshire, resor elegan yang tersembunyi di pedesaan Skotlandia, tempat-tempat yang indah, nyaman, dan penuh kekuasaan, jauh dari aturan istana dan harapan kerajaan. Aku bisa membayangkannya, kata Annabel. Suaranya penuh semangat. Gaya Inggris klasik tetapi segar, hangat, berani. Sesuatu yang akan bertahan lama. Camilla tersenyum tipis dan menambahkan bahwa putranya, Tom, dapat menangani pengalaman bersantap. Selera dan pengaruh publiknya yang tajam akan menarik para elit global ke meja mereka. Laura, putrinya, dengan kecintaannya pada seni, dapat mengkurasi galeri dengan karya-karya langka dan megah. Setiap detail akan mencerminkan selera, kekayaan, dan kemandirian. Warisan kita sendiri, kata Camilla, sambil menggenggam tangan saudara perempuannya. Tidak ada lagi hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Tidak ada lagi belenggu. Untuk sesaat, rasa takut dan kegembiraan bercampur di dadanya. Bertahun-tahun bisikan, berita utama yang keras, dan label wanita lain telah membuatnya keras hati. Rencana ini, meskipun berisiko, terasa seperti kebebasan. Pengkhianatan yang terdengar ketika Annabel pergi, rumah itu kembali sunyi. Tetapi kesunyian itu bukan berarti privasi. Di lorong Mary, seorang pelayan yang telah lama bekerja, berdiri mendengarkan. Kain pembersihnya terlupakan di tangannya. Dia telah mendengar semuanya. Jantungnya berdebar kencang saat dia menekan nomor telepon dengan jari-jari yang gemetar. Dengan satu panggilan telepon, ia memicu sesuatu yang mampu mengguncang dinding yang lebih kuat dari batu. Di Kastil Windsor, tempat berabad-abad sejarah berbisik melalui koridor batu yang dingin, Putri Anne bereaksi dengan tekad. Sebagai putri setia Ratu Elizabeth, cerdas dan teliti, ia telah menjadi penjaga ingatan ibunya, pembela warisannya. Tidak kurang dari pengabdian total yang akan memuaskan hati nuraninya. Teleponnya bergetar, memecah keheningan yang sakral. Di ujung telepon, gemetar, terdengar suara Mary. Ini pengkhianatan yang mulia, bisiknya dengan takut. Resor dan perkebunan yang dibeli dengan uang yang dialihkan dari warisan kerajaan, harta karun yang diwarisi selama berabad-abad, sekarang ditujukan untuk kesenangan pribadi. Wajah Anne memerah karena amarah. Jari-jarinya mencengkeram telepon seperti senjata. Bahwa seseorang berani mengeksploitasi ingatan ibunya melepaskan luapan kemarahan. Ini bukan sekadar kesalahan kecil. Ini adalah serangan terhadap sejarah itu sendiri. Tanpa ragu, Anne melompat ke dalam Range Rover hitamnya, membanting pintu hingga tertutup dan melaju kencang. Ban berdecit saat ia memasuki Windsor. Angin terasa berat dengan ketegangan, membawa serta kemarahan seorang putri yang bertekad untuk menghadapi sumber penipuan, Clarence House, pusat dari dugaan pengkhianatan tersebut.
Kisah ini meskipun berdasarkan fakta dan dokumen yang beredar secara diam-diam di kalangan yang dekat dengan kekuasaan, mengungkapkan kompleksitas monarki modern, aliansi, rahasia keluarga, dan keseimbangan yang rapuh antara loyalitas, ambisi, dan kewajiban. Episode ini berfungsi sebagai pengingat bahwa di balik kemegahan istana, konflik paling intens dapat terjadi secara diam-diam di balik pintu tertutup, di mana satu kata atau isyarat dapat mengubah tradisi berabad-abad. Siang itu, ketika Putri Anne menerobos masuk ke kantor Camilla, segalanya berubah. Tanpa peringatan, kehadirannya saja membuat para pelayan berhamburan seperti daun yang tertiup angin musim gugur. Tekad Anne bagaikan guntur yang menggema di dinding yang dipoles. Aku tahu apa yang kau lakukan. Kau menjual perhiasan ibu, tanahnya, untuk membiayai keinginanmu sendiri, proyek-proyek mewah Annabel, jamuan makan Tom, dan selera Laura. Hentikan ini sekarang, atau aku akan memberitahu Charles. Camilla berdiri tak bergerak, wajahnya pucat, kilatan pembangkangan terpancar di matanya. Kau salah, Anne. Aku hanya memodernisasi, bukan merencanakan sesuatu. Kau selalu iri, selalu. Balasnya, ketegangannya menyetrum ruangan. Kata-kata berbenturan seperti pedang dalam badai konfrontasi mereka. Kemarahan melawan kemarahan. Anne mundur, menuju mobilnya, tetapi misinya baru saja dimulai. Di Windsor, ia memanggil Edward, orang kepercayaan dan agennya yang paling terpercaya, seorang pria yang jaringan, informannya mencakup para pelayan, pengacara, dan staf istana yang bijaksana. Temukan semuanya, perintahnya, suaranya dingin dan tegas. Jangan sampai ada yang terlewat, setiap rekening tersembunyi, setiap jejak di luar negeri. Hari dan malam menyatu menjadi pusaran email terenkripsi, rekening rahasia, dan investigasi rahasia. Edward bekerja diam-diam, mengumpulkan bukti, menelusuri jejak uang melalui labirin perusahaan fiktif dan transfer tersembunyi. Ia akhirnya kembali dengan berkas yang tak terbantahkan. Sebuah dana yang disamarkan sebagai investasi hijau, dengan hubungan langsung dengan penjualan perhiasan dan tanah milik Ibu Suri, yang ditujukan untuk resor pribadi dan keuntungan pribadi. Apa yang tampak sebagai tindakan filantropis modern, pada kenyataannya adalah tindakan balas dendam yang halus, rencana yang diatur dengan cermat yang dipicu oleh kebencian masa lalu terhadap keluarga Windsor. Air mata Anne bukanlah air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan. Ibu pasti akan marah besar, bisiknya menggenggam dokumen-dokumen itu seperti pedang yang ditempa dari kebenaran. Saat matahari terbenam di langit merah menyala, mencerminkan kemarahan dan tekadnya, Anne bergegas ke mobilnya. Berkas itu menjadi senjatanya. Istana Buckingham menunggunya, dan dia siap untuk mengungkap pengkhianatan dan membela kehormatan seorang ibu yang kenangannya tak boleh ternoda. Sangkar emas Camilla. Sementara itu, Highgrove House, yang dulunya merupakan taman yang semarak penuh mimpi dan momen-momen lembut, telah menjadi sangkar emas Camilla. Setiap mawar, setiap tulip, setiap semak yang ditanam dengan hati-hati membawa jejak tak terlihat dari kasih sayang Charles, sebuah bukti cinta yang pernah mekar di antara mereka. Namun Camilla berjalan sendirian di lorong-lorong, langkah kakinya bergema dalam kenangan yang bukan lagi miliknya, gelarnya yang megah di atas kertas terasa hampa. Hak istimewa yang dia bayangkan sebagai miliknya diam-diam direnggut oleh keadaan dan pengawasan publik. Pers menyerbu seperti badai, haus akan skandal, dengan judul-judul berita yang berteriak. Rencana selir kerajaan hancur, bisikan mengikutinya dari istana ke istana. Masyarakat mencapnya sebagai pengkhianat abadi, bayangan di atas warisan kebanggaan monarki. Setiap hari menambah beban pada hati nuraninya dan kesehatannya. Penyesalan menjadi teman yang selalu hadir, mengingatkannya akan setiap kesalahan, setiap keputusan yang salah. Foto-foto lama bertindak sebagai cermin yang kejam, gambar-gambar perburuan yang menyenangkan, malam-malam di dekat api unggun, senyum bersama yang kini mengejeknya, membeku dalam waktu. Dia mencoba menghibur dirinya sendiri dengan alasan yang dibisikkan di sudut-sudut yang tenang. Mereka tidak pernah benar-benar menyambutku.
Tetapi bahkan kata-katanya pun tidak dapat meredam rasa sakit akibat pengucilan. Di luar tembok istana, kerajaan keluarga Camilla runtuh. Komisi yang diantisipasi Annabel lenyap. Mimpi artistiknya tidak terwujud. Ulasan Tom menjadi pahit, penuh dengan kekecewaan. Laura, yang pernah menghargai harta miliknya, menyaksikan semuanya dijual. Potongan-potongan kenangan dan warisan tercerai-berai tertiup angin. Dinding-dinding Highgrove tumbuh, bukan dalam kenyamanan, tetapi dalam kesepian. Secara nama, dia adalah ratu. Dalam kenyataan, sosok yang terisolasi, terjebak antara kemegahan dan rasa malu. Kebangkitan Charles dan kekuatan monarki. Sementara itu, Charles yang menanggung luka yang tak terlihat oleh mata publik, menemukan kelahiran kembali dalam tugasnya. Malam-malam yang dulunya dihantui oleh kurang tidur dan siksaan, berubah menjadi jam-jam penuh tujuan dan tekad. Ia menjadi penjaga bukan hanya hatinya sendiri, tetapi juga warisan yang dipercayakan kepadanya oleh Elizabeth II. Warisan yang tak tersentuh, syarat dengan sejarah dan tanggung jawab, menjadi jangkarnya. Ia memperluas inisiatif amal, khususnya dalam perlindungan lingkungan, meninggalkan jejak abadi di dunia yang selalu memandangnya dengan waspada. Dalam momen-momen perenungan, ia mengunjungi makam Elizabeth di Windsor, menemukan penghiburan di masa lalu sambil merencanakan masa depan dengan tindakan yang bermakna. Kesetiaan Anne yang tak tergoyahkan dan kebijaksanaan William memastikan bahwa ikatan keluarga tetap kuat dalam menghadapi kesulitan. Setiap tindakan, besar atau kecil, menjalin ketahanan yang menyatukan keluarga dan institusi. Monarki muncul dalam keadaan terkendali, bukan hancur. Kewajiban mengalahkan ambisi. Semangat Elizabeth melindungi warisan yang tak tergoyahkan, kebal terhadap keserakahan dan keinginan. Highgrove, secara paradoks, melambangkan kejatuhan dan pembaruan, menunjukkan bahwa kebesaran sejati terletak pada tanggung jawab, ketahanan, dan kesetiaan, di luar hasrat pribadi. Dari skandal hingga penerimaan publik. Jalan Camilla menuju penerimaan publik panjang dan menyakitkan. Dari terungkapnya hubungannya dengan Charles setelah kematian Diana hingga tahun-tahun keheningan dalam menghadapi kritik publik, ia belajar untuk mengandalkan persahabatan dan humor sebagai mekanisme bertahan hidup. Kehati-hatiannya dan dedikasinya pada kegiatan amal, kesehatan, literasi, seni, kesejahteraan hewan, dan dukungan bagi korban kekerasan adalah alatnya untuk membangun kembali citra publiknya. Penobatan Charles dan restu eksplisit Ratu Elizabeth II menandai pengakuan resmi Camilla sebagai permaisuri. Transisi dari tokoh antagonis publik menjadi figur yang dihormati berlangsung lambat namun mantap, sebuah bukti kesabaran, kekuatan, dan pengabdian yang tak tergoyahkan. Namun, pengkhianatan yang terungkap di Highgrove meninggalkan luka yang masih menjadi pengingat bahwa kepercayaan, sekali rusak, sulit untuk diperbaiki, bahkan untuk keluarga kerajaan. Selama bertahun-tahun, Camilla yang kini menjadi permaisuri menjadi sasaran opini publik Inggris yang paling keras. Sejak hubungannya dengan Charles terungkap setelah kematian tragis Diana, Putri Wales, hidupnya menjadi sumber skandal yang konstan. Pers menyalahkannya atas penderitaan keluarga, masyarakat mencapnya sebagai pengkhianat, dan setiap penampilan publiknya menjadi sasaran analisis dan sensor. Namun, dihadapkan pada semua kebisingan ini, Camilla membuat keputusan yang tidak biasa di dunia kerajaan. Ia memilih diam. Ia tidak memberikan wawancara yang emosional, ia tidak membela diri di depan umum, dan ia juga tidak mencoba menjelaskan sisi ceritanya kepada publik. Sikap ini membuat banyak orang bertanya-tanya bagaimana ia mampu bertahan menghadapi gempuran kritik dan rumor di dalam istana. Menurut Ingrid Seart, editor majalah Majesty, kunci kelangsungan hidupnya adalah dua dukungan mendasar, persahabatan dan humor. Camilla memiliki kelompok teman dekat, wanita-wanita yang telah menjalin ikatan dengannya sejak masa mudanya. Persahabatan ini menemaninya selama masa-masa sulit, menawarkan tawa, kenyamanan, dan rasa normalitas yang jauh dari tekanan media yang terus-menerus. Ingrid Seart berpendapat bahwa selera humor Camilla sama pentingnya dengan jaringan pendukungnya.
Hidup, katanya, bisa sangat berat dan tawa menjadi alat bertahan hidup. Tawa yang, terlebih lagi, menemukan nilai terbesarnya ketika dibagikan dengan teman-teman yang terpercaya. Namun, menjadi bangsawan tidak hanya menuntut ketahanan emosional, ia juga membutuhkan ruang untuk introspeksi dan pengendalian diri. Camilla menemukan perlindungan dalam kesendirian dan kreativitas. Pada saat-saat terburuk, ia menarik diri dari sorotan publik untuk menghabiskan waktu sendirian, melukis di studionya, dan menghindari bisikan kritik yang terus-menerus. Momen-momen keintiman ini memungkinkannya untuk tetap tenang, mempertahankan identitasnya, dan memperkuat semangatnya dalam menghadapi permusuhan eksternal. Sementara itu, Charles, yang masih bergelar Pangeran Wales, menunjukkan komitmen yang konstan dan mendalam kepada pasangannya. Ia memastikan Camilla terawat dengan baik, mengirimkan makanan yang disiapkan oleh koki pribadinya, dan mengatur transportasi setiap kali Camilla perlu keluar. Meskipun kehidupan kerajaan tampak jauh dan terlindungi, tahun-tahun ini juga menjadi pelajaran bagi Charles tentang kerentanan tanpa persetujuan publik, sebuah pengalaman yang jarang dihadapi keluarga kerajaan. Pernikahan antara Charles dan Camilla yang diresmikan pada tahun 2005 menandai awal komitmen total Camilla terhadap tugas-tugas kerajaannya. Ia tidak menuntut penerimaan langsung. Ia bekerja untuk mendapatkannya. Seiring waktu, dedikasinya menjadi jelas. Pekerjaan amalnya berfokus pada isu-isu yang relevan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kesehatan dan kesejahteraan, literasi, seni, kesejahteraan hewan, dan bantuan kepada para korban pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga. Melalui tindakan yang konsisten dan bijaksana, Camilla berhasil mengubah persepsi publik terhadap dirinya, menunjukkan bahwa rasa hormat lebih dibangun melalui perbuatan daripada kata-kata. Momen penting dalam transformasi ini terjadi pada Februari 2022, ketika Ratu Elizabeth II secara terbuka menyatakan keinginannya agar Camilla dikenal sebagai permaisuri ketika Charles naik takhta. Sikap ini tidak hanya mewakili dukungan pribadi sang ratu yang sangat dihormati oleh bangsa, tetapi juga mengirimkan pesan yang jelas kepada publik. Camilla pantas mendapatkan pengakuan dan rasa hormat atas keteguhan dan komitmennya. Sang ratu berbicara dengan hangat, meminta agar bangsa memberikan dukungan yang sama kepada pasangan tersebut seperti yang telah ia terima selama masa pemerintahannya. Pada tanggal 6 Mei, dengan penobatan Charles, Camilla secara resmi menyandang gelar Yang Mulia Ratu. Penunjukan ini menandakan lebih dari sekadar perubahan status. Ini melambangkan puncak dari perjalanan yang panjang dan berat. Dari seorang wanita yang dikritik dan diasingkan oleh opini publik, Camilla menjadi sosok yang diakui dan dihormati baik di dalam maupun di luar Inggris Raya. Kisahnya dibangun di atas kesabaran, ketahanan, dan kekuatan yang tenang, menunjukkan bahwa rekonsiliasi dengan opini publik tidak terjadi dalam semalam, tetapi selangkah demi selangkah, dengan ketekunan dan konsistensi. Kebangkitan Camilla bukan hanya bersifat pribadi, tetapi juga simbolis. Hal itu mewakili kemampuan keluarga kerajaan untuk beradaptasi dan memaafkan, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya kebijaksanaan, kerja keras yang konstan, dan dedikasi pada tujuan yang lebih besar daripada diri sendiri. Sepanjang karirnya, ia memposisikan dirinya sebagai contoh bagaimana mengubah kesulitan menjadi rasa hormat yang diperoleh, dan bagaimana kesabaran dan keheningan dikombinasikan dengan tindakan yang konsisten dapat mengatasi prasangka dan penolakan selama beberapa dekade. Saat ini, sosok Camilla mencerminkan pelajaran bagi keluarga kerajaan modern dan bagi setiap pemimpin publik. Legitimasi tidak selalu diwariskan. Terkadang legitimasi diperoleh melalui ketekunan, nilai-nilai yang kuat, dan komitmen yang teguh terhadap tugas. Perjalanannya, dari kesalahpahaman dan skandal hingga pujian publik, menunjukkan bahwa kekuatan batin dan ketekunan dapat membalikan bahkan kritik yang paling keras sekalipun, meninggalkan warisan abadi yang melampaui kebisingan opini publik dan sejarah kontroversi.
Camilla tidak mencari pengampunan segera atau kekaguman instan. Ia membangunnya selangkah demi selangkah dengan kebijaksanaan, dedikasi, dan kerja keras yang tak tergoyahkan yang selama bertahun-tahun selamanya mengubah persepsi tentang perannya dalam monarki Inggris. Kisah hidupnya bukan hanya tentang seorang wanita yang berhasil selamat dari badai media, tetapi juga tentang seorang ratu yang belajar memimpin melalui ketahanan dan komitmen yang tenang, dan pada akhirnya mendapatkan tempat terhormat dalam sejarah kerajaan Inggris.